Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ali al-hayyul qayyumil qawi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghani. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي التقي الزكي وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سلك منهجه السوي. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, rahmah, inayah dan taufik, sehingga di antara asar rahmahnya kita dipertemukan kembali dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan berbahagia dan selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu, majelis zikrullah, majelis doa adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita ditakdirkan itu. Maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menamai dirinya dengan nama Al-Ali. Kemarin sudah dibahas tentang Asy-Syakur, maka kita akan membahas tentang Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai kekuasaan mutlak, tiada terbatas, mempunyai sifat yang sempurna. Bahkan saking sempurnanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tidak bisa kita cari yang sama dengan Nabi Muhammad, itu enggak ada. Benar-benar insan yang disempurnakan oleh Allah yang Maha Sempurna, agar kita pun bisa mencontoh suri tauladan baginda Nabi, supaya kita pun naik menjadi semakin baik dan sempurna. Allahumma amin. Jadi kepengen sempurna, ya kita mengikuti orang yang paling sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna yang ke-37 ya. As-sabi'u wa thalathuna min asma'illahi ta'ala al-husna al-alim. Asmaul Husna yang ke-37 dari asma-asma husna yang lain adalah Al-Ali. Dari awalnya Allah Subhanahu wa taala memang mempunyai asma Al-Ali, dan kita pun memahaminya pun sesuai dengan kemampuan akal kita. Maka tentunya ini bisa kita fahami. Hanya saja memahami Allah itu berbeda dengan memahami makhluknya. Seperti ketika kita melihat ada seorang anak
Anak yang pertama berusia 7 tahun, normalnya dia lebih besar daripada seorang anak yang berumur 2 tahun. Berarti yang lebih tinggi adalah yang berumur 7 tahun. Bisa diukur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil hudud. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa diukur, di mana koordinatnya, tempatnya, berapa meter besarnya. Karena tempat, jarak adalah ciptaan Allah. Sifat yang dipakai untuk memahami makhluknya. Karena itulah untuk memahami asma ini khususnya sebelum diterangkan makna aslinya perlu dijelaskan dulu bahwa memahami Al-'Ali berbeda dengan memahami yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma Al-'Ali yang maha tinggi, jangan kita menganggap Allah itu zatnya tinggi. Jangan menganggap juga tempat Allah tinggi. Nah, ini sebelum diterangkan ta'rifnya, masih diselamatkan dulu akidah kita agar kita nggak salah dalam memahami sifat Allah, di mana Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'Ali maha tinggi bukan berarti Allah itu tinggi bisa diukur berapa triliun meter umpamanya, nggak bisa seperti itu, karena Allah tidak berupa zat seperti kita. Allah juga tidak butuh tempat. Karena itulah untuk memahami Al-'Ali harus dengan aqidah yang benar, sudah tahu tentang sifat-sifat Allah. Itu kenapa kita ngajinya urut, Pak. Bukan Asmaul Husna dulu, tapi mempelajari tentang zikrullah dulu. Ingat kepada asma Allah dulu. Yang namanya Allah cuma satu, yaitu Allah. Tapi yang namanya Ali banyak. Ada teman yang namanya Pak Ali, ada kan? Ada. Tapi Allah hanya satu. Makanya kita ajari, tanamkan zikir dulu biar Allah yang memberi kekuatan iman agar tidak sesat dalam memahami Allah. Setelah asma Allah masuk ke hati dengan diajari zikrullah, tadi kita baru menyuburkan hati kita dengan zikir dan menyuburkan badan kita dengan kopi dan makanan. Maka setelah disuburkan dengan zikrullah, kita mempelajari sifat-sifat Allah, terangkum dalam 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat jaiz. Yang wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith. Nah, kita ambil yang mukhalafah. Allah berbeda dari makhluknya. Maka semua makhluk itu tidak ada yang menyamai, menyerupai Allah. Demikian pula Allah tidak pernah menyamai makhluknya, tidak pernah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Paham Pak ya? Nah, kita selamatkan akidahnya dulu. Kemudian selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha suci dari segala pikiran yang kita bayangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kira-kira kita juga pernah mikir, Pak. Pernah Pak berpikir begini, Allah zatnya kayak apa ya? Kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya gede banget ya. Tapi nggak bisa diukur besarnya Allah, bukan saking besarnya, bukan diukur. Sekali lagi tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, nggak bisa. Otak kita jebol, kalau kita maksain, nggak bisa.
Ya, artinya kita harus dalam konsep satu, laisa kamitslihi syai' atau mukhalafatul lil hawadits. Udah itu saja dipegang. Setelah itu Anda pelajari asma-asma Allah. Baik, kita lanjut ya. Jadi untuk mengetahui Allah Maha Tinggi tidak bisa diukur dengan jarak, dengan meter, nggak bisa ya. Apa ta'rifnya? Qala Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan, Al-Aliyyu huwa alladhi la rutbata fawqa rutbatihi wa jami'ul maratibi munhattatun anhu. Yang namanya Al-Ali adalah zat yang tidak ada martabat, tidak ada derajat, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentok. Tidak ada yaitu Al-Ali artinya zat yang tidak ada pangkat, tidak ada derajat, tidak ada martabat yang lebih tinggi dari martabat, dari pangkat Allah. Bapak-bapak sendiri bisa memahami ini tanpa harus mengukur jarak. Ketika Anda duduk ya dengan teman, mungkin teman Anda adalah direktur di perusahaan Bapak. Beda nggak rasanya, Pak? Beda kan? Dia lebih tinggi dari kita. Duduknya sama kok? Enggak, dia lebih tinggi. Apa yang tinggi? Pangkatnya, derajatnya. Duduknya sama, berarti tidak bisa diukur pakai ukuran. Tingginya tepat, tidak bisa. Paham, Pak? Paham? Alhamdulillah, itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak ada derajat yang lebih tinggi, tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'ul maratibi munhattatun anhu, dan semua pangkat itu, semua pangkat makhluk ya adalah munhattatun, itu berada jauh di bawah pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang itu punya banyak pangkat, sebagai seorang presiden, khalifah, seorang suami, pemimpin keluarganya ya, juga guru, mursyid umpamanya ya, atau dia saudagar kaya, atau dia pemimpin politik, dia punya satu orang ini punya jabatan banyak, tetap dia di bawah pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam dunia manusia dia berbeda, karena dia punya pangkat lebih banyak, lebih tinggi dari kita. Paham, Pak? Itu. Wala yajuzu an yuqala annahu ta'ala 'aliyyu dzati wal makani walakin 'aliyyu rutbati wad darajat. Sehingga dengan demikian tidak boleh kita mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu zat yang tinggi zatnya. Maka biasakan kita tidak menunjuk ke atas, seolah-olah Allah di atas. Allah Maha Tinggi. Nggak perlu seperti itu, karena kita sudah tahu arti Al-Ali. Sudah paham? Cukup hati kita yang naik ke atas, memuliakan Allah, bahwa Allah adalah zat yang tidak ada derajat lebih tinggi dari derajat Allah, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati ya. Apalagi kalau ngomong semoga yang di atas. Nah, itu udah diukur pakai arah ya, pakai arah, pakai jarak. Jadi hati-hati. Ini fungsi kita ngaji akidah, mempelajari Asmaul Husna agar keyakinan kita benar, karena salah satu syarat pokok masuk surga adalah man atallaha biqalbin salim. Harus hatinya selamat, termasuk selamat dalam mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disebut Allah itu tinggi zatnya atau tempatnya tinggi. Arsy itu memang tertinggi dalam hal dia sebagai makhluk ciptaan Allah, tapi bukan berarti Allah di atas itu.
duduk di sana ngawasin kita lagi ngaji Asmaul Husna, bukan. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Qiyamuhu binafsihi, itu artinya Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat pada makhluknya. Tetapi katakanlah, yakinilah bahwa Allah aliyyur rutubati, zat yang maha tinggi pangkat dan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang disebut sayyidul ayat yang paling sering kita baca. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-azim, maha agung, agung zatnya, agung sifatnya. Sudah pernah pelajari kita ya? Al-ali, zat yang maha tinggi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kok ketemu Asmaul Husna, kita tadabbur dulu. Oh ya, Al-azim maknanya begini. Oh ya, Al-ali maknanya begini. Jadi agar ketika kita membaca itu ada rasa yang sangat mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluknya. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Bahkan fal khaliqu a'la martabatan minal makhluk, maka al-khaliq, pencipta, dalam hal ini mutlak pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. A'la martabatan minal makhluk, lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi pangkatnya daripada makhluk. Karena itu kita sebagai makhluk harus berbakti, taat, memuliakan yang menciptakan. Jadi alasan Bapak disuruh ibadah diantaranya karena kita diciptakan oleh Allah. Allah yang maha pangkatnya tinggi bisa menciptakan kita, maka kita beribadah kepada Allah. Wa ma la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi kalau setan bertanya kenapa kamu ibadah, jawab kita, karena saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadabbur surah Yasin. Wal makhluqu mukhtalaful maratibi, bahkan makhluk pun bisa berbeda pangkatnya Pak ya. Beda enggak? Beda. Mana yang menunjukkan itu? Maka diantaranya adalah fal walidani a'la martabatan min waladihima, maka dua orang tua kita itu pangkatnya lebih tinggi dari kita. Betul Pak? Maka kita wajib menghormati, wajib mentaati orang tua. Kenapa? Karena orang tua lebih tinggi martabatnya, derajatnya, pangkatnya daripada kita, putranya. Paham? Tapi harus dikonek lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taatnya kalau bukan maksiat. Kenapa? Karena peraturan perintah makhluk itu di bawah hukum perintah Allah yang menciptakan. Paham? Paham ya? Nah, jadi ya wajib taat, tapi kalau menyuruh maksiat jangan ikut, karena kita harus meninggalkan perintah maksiat dari orang tua kita. Umpama ada, harus mengikuti perintah Allah, karena hukum Allah yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah yang maha tinggi. Paham ya? Oke. Insyaallah pahamlah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui keberadaan eksistensi tingginya martabat orang tua. Ya, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau kita sehebat apapun ibadah kita, kekayaan kita, solehnya kita, kalau orang tua nggak ridho, maka kita sebagai makhluk yang pangkatnya di bawah orang tua, maka Allah pun tidak ridho. Jadi ayo kita sadar diri ya. Nah, jadi kita memang di bawah kedua orang tua. Wazauju, dan seorang suami lebih tinggi martabatnya daripada
istrinya. Karena apa? Ya karena lebih tinggi memang. Kata Rasulullah SAW, bahkan seandainya diperbolehkan manusia atau makhluk menyembah sesama, umpamanya dibolehin, maka seorang istri harus sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena suami lebih tinggi pangkatnya daripada istri, harus taat, harus hormat. Tetapi sekali lagi, taatnya seorang istri kepada suami dibatasi dengan hukum Allah yang lebih tinggi. Jadi kalau istri disuruh untuk maksiat, ya tidak wajib taat. Kalau lagi halangan dipaksa, Pak, ya nggak boleh. Paham, Pak? Perintah suami, saya kan lebih mulia, lebih tinggi daripada kamu, Neng. Perek, Bang, perek. Halangan, cari yang halal. Paham ya, Pak? Ya? Karena ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada bagian yang halal. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, inilah tentang kedudukannya. Termasuk baginda kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rafi'ad darajat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Rafi'ad عذبت يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم. Ada mengakui, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, salam hormat untuk engkau, ya rafi'ash syani wad darajah, wahai makhluk yang tinggi sya'ni, pangkatnya dan derajatnya. Paham, Pak? Kita mengakui beliau lebih tinggi jauh, ya. Jadi keberadaan beliau pangkatnya tertinggi harus kita yakini. Baik, sekarang setelah Bapak-bapak sudah tahu ya artinya, kan? Udah paham ya? Jadi Al-Ali zat yang maha tinggi, tapi jangan dianggap zatnya Allah lebih tinggi dari gunung, nggak, Pak? Jangan dibahas lagi, itu udah. Jangan pakai makhluk ukurnya. Tapi namanya Aliyul Martabah, Aliyud Darajah, maha tinggi pangkat dan derajatnya. Bagaimana berakhlak dengan asma yang mulia ini? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Al-Ali adalah asma atau nama di antara nama-nama Allah yang sangat baik, Asmaul Husna. Harus diyakini. Kalau nggak yakin, berarti mendustakan isi sebagian Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini udah jelas ya, kita beriman. Kemudian yang kedua, ayyakuna indallahi 'aliyal martabah. Yang kedua, berusaha agar menjadi orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah. Jangan biasa-biasa aja. Yang penting saya beriman, kan kata Rasulullah, kalau kita beriman pasti masuk surga, kan begitu ya. Walaupun disiksa, asal ada imannya nanti masuk surga. Ya jangan rendah gitu, Pak. Kita berusaha, kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai masuk neraka dulu. Kita dicintai oleh Allah dulu, kita pikirkan gimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Apa caranya, Pak? Agar kita menjadi orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Caranya at-tawadhu'. Tawadhu'. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Jadi kita harus berusaha agar kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga caranya adalah dengan cara tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar kita makhluk Allah yang diciptakan dari air itu, Pak. Lama-lama kita jadi seperti ini, Pak. Masya Allah. Kalau bukan nikmat Allah, rahmat Allah, kita sudah gak ada wujudnya, gak bisa menikmati secangkir kopi,
di acara sesangir hikmah. Masya Allah ya. Jadi yang pertama itu tawadhu. Tawadhunya kepada Allah ya benar-benar. Yang kedua, bagaimana caranya lagi supaya kita dekat dengan Allah, maksudnya tinggi derajat di sisi Allah. Tawadhu juga kepada sesama manusia, bahkan kepada orang yang nggak pernah berangkat ikut sesangir hikmah. Lah iya, bapak-bapak udah yakin Allah Maha Al-Ali, Maha tinggi, kita tawadhu. Karena apa? Akhir hayat kita nggak tahu Pak, kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Karena kita kurang syukur, kurang memahami asmaul husna, kurang memahami makna asma'ul ali, kita jadi sombong takabur, kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sama orang kafir sekalipun, jangan kita merasa sudah pasti masuk surga. Kalau beriman iya, tapi kita bagaimana syukur kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah, tawadhu kita kepada Allah, kepada sesama. Kalau kita sombong, merasa lebih baik daripada seseorang, maka itu akhlaknya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang kafir sekalipun, kita harus tetap tawadhu, menghormati dia ya sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menerima hidayah, petunjuk atau kesesatan, dolalah. Mudah-mudahan kita dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi caranya tawadhu kepada Allah ya dengan takwa tentunya ya. Kemudian tawadhu kepada sesama makhluk dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengakui kita lebih baik dari dia. Pokoknya jangan nganggap diri kita lebih bagus dari dia gitu. Itu tawadhu namanya. Ya minimal sama atau lebih rendah aja kita ngakunya. Makanya kita jadi hati. Ingat filosofi kita. Setinggi apapun kita terbang, kemana kita jatuhnya? Bawah. Mau kayak apa tingginya tetap ke bawah. Bahkan nanti kalau saatnya sudah mati di dalam tanah, bukan di bawah lagi, di dalam tanah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara berakhlak dengan asma'ul ali. Wa ayuhibba ma'ali al-umuri, selalu mencintai hal-hal yang tinggi, maksudnya yang nilainya ini bagus, punya cita-cita tinggi, punya cita-cita kok rendah mau jadi tukang roksok umpamanya. Jangan, yang tinggi cita-cita jadi bos, jadi bosnya tukang roksok umpama. Yang tinggi cita-cita pengen jadi presiden, cita-cita pengen jadi ulama, cita-cita pengen jadi syuhada, jadi orang yang bisa menolong fakir miskin. Jangan cita-citanya, saya cita-citanya pengen nolongin orang kaya, barangkali mau sedekah biar saya bisa terima. Jangan gitu. Yang tinggi cita-citanya, Pak ya. Cita-citanya yang penting saya sudah sholat 5 kali sehari, sunnah mah nggak usah juga apa-apa. Jangan, tingkatkan kualitas ya, karena belum tentu sholat fardu kita itu sempurna, nggak khusyuk. Ada cicak jatuh aja kita udah sholatnya kita nggak khusyuk. Penuhi dengan wiridan, dengan sholat sunnah yang tinggi. Contohnya tinggi adalah cita-cita yang paling tinggi, al-qurbu wa zulfa minallah, dekat kepada Allah. Harus punya cita-cita itu Pak. Kalau orang dekat kepada Allah, berarti dia hatinya jauh dari makhluk. Karena dia tergantung sangat sempurna kepada Allah, sehingga hatinya tidak tergantung kepada makhluk. Allah as-samad, zat yang menjadi tempat kita memohon, tempat bergantung kita. Ya gitu, cita-cita yang tinggi. Atau apalagi wasukna jannatin, saya punya cita-cita ingin masuk surga. Cakep nggak? Berarti fokus hatinya untuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Jangan
yang penting udah jadi orang Islam, udah gitu aja, jangan ya, yang tinggi cita-citanya. Nah, kalau seorang hamba sudah berakhlak dengan akhlak tiga ini dan istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan spesial asma-nya ini kepada seseorang, maka orang tersebut pantas mendapatkan nama Abdul Ali, namanya hamba Allah yang maha tinggi. Kalau diangkat menjadi seorang wali Allah, maka dia adalah man ala qadruhu al aqrani. Orang ini pasti lebih tinggi pangkatnya daripada teman-temannya, sebab cita-citanya udah bagus, ya, nggak rendahan. Wartafa'at himmatuhu fi talabil ma'ali, dan hatinya selalu, cita-citanya selalu tinggi, ya, untuk melaksanakan hal-hal yang tinggi. Contohnya ketika baca Al-Quran dengan baca yang baik, saya pengen punya derajat yang tinggi di sisi Allah, bacanya pakai tajwid yang bagus, rajin ngaji Al-Quran, bukan hanya baca saja, ngaji, ada gurunya supaya lebih baik. Kalau dikasih tahu, diajari, seneng, jangan malah marah. Yang namanya ustadz, kiai memang tugasnya nyalahin orang, Pak. Jadi jangan marah ya, tapi dimarahin, diajarin dulu, bukan untuk dihina, agar lebih baik, lebih tinggi. Nah, kemudian wahaza kulla rutbatin aliyah, dan orang yang menjadi Abdul Ali ini akan diberi oleh Allah mendapatkan apa? Banyak kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balagha kulla fadilatin insaniyah, dan diberi karunia bisa mendapatkan kemuliaan yang tinggi-tinggi. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang yang sangat mengimani Al-Ali, berakhlak dengan Al-Ali, dan mudah-mudahan kita bisa tergolong Abdul Ali, hamba Allah yang maha tinggi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.